Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Oktaviani dari kelas 10 jurusan TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian prosesor dan jenis-jenis prosesor. Pengertian prosesor. Prosesor seringkali disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komputer lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Berikut ada bagian-bagian terpenting dari prosesor yang terbagi menjadi 3, yaitu ada Arithmetic Logical Unit atau ALU, dan yang kedua ada Control Unit atau CU, dan yang terakhir ada Memory Unit atau MU. Lalu ada jenis-jenis prosesor dari generasi pertama hingga generasi sekarang. Generasi pertama ada prosesor 8088 dan prosesor 8086. Lalu pada generasi kedua ada prosesor jenis 80286. Selanjutnya yang ketiga ada prosesor 80386DX. Lalu yang keempat ada prosesor 80486DX. Selanjutnya ada prosesor 80486SX dan juga ada prosesor Cyrix 486 CLC. Prosesor IBM 486 SLC 2. IBM mempunyai chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama CLC 2 dan CLC 3 yang terakhir dikenal sebagai Blue Lightning. Chip-chip ini dapat dibandingkan dengan 486CX Intel karena tidak mempunyai mathematical coprocessor yang menjadi satu, tetapi mempunyai cache internal 16 KB, bandingkan dengan Intel yang mempunyai 8 KB. Yang mengurangi untuk kerjanya ialah antar muka bus dari chip 386. CLC 2 bekerja pada 25 sampai 80 MHz secara eksternal dan internal. Sedangkan chip SLC 3 bekerja pada 25/75 dan 33/100 MHz. IBM mempunyai chip-chip ini untuk PC mereka sendiri. Dengan fasilitas mereka sendiri, melisensi logikanya dari Intel. Ada perkembangan 486 selanjutnya. Selanjutnya generasi 5 Pentium Classic atau P54C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan super skalar dan berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap titik clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap titik sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chip. Terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem. Lebarnya lipat 2 menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Sejak itu, Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem bus 60 MHz, P90, P220, P150, dan P180, dan sisanya bekerja pada 66 MHz, yaitu P100, P133, P166, dan P200. Selanjutnya ada Cyrix 6x86. Chip dari perusahaan Cyrix yang diperkenalkan 5 Februari 1996 ini merupakan tiruan Pentium yang murah. Chip ini kompatibel dengan Pentium karena cocok dengan soket 7.
Cyrix memasarkan CPU-nya dengan membandingkan pada frekuensi clock Intel. Cyrix 6x86 dikenal dengan unjuk kerja yang buruk pada floating point-nya. Cyrix mempunyai masalah saat menjalankan NT 4.0. Selanjutnya ada EMD, Advanced Micro Device. Pentium EMD seperti chip-chip yang ditawarkan oleh Intel bersaing dengan ketat. EMD menggunakan teknologi-teknologi mereka sendiri. Oleh karena itu, prosesornya bukan merupakan klon-klon EMD. EMD mempunyai seri sebagai berikut. Yang pertama ada K5, dapat disamakan dengan Pentium klasik CHL116KB dan tanpa MMX. Yang kedua ada Ki6 dan Ki62 dan Ki63 bersaing dengan Pentium MMX dan Pentium 2. Lalu yang ketiga ada Ki7 Athlon pada Agustus 1999, tidak kompatibel dengan soket 7. Selanjutnya ada EMD K5. K5 merupakan tiruan Pentium. K5 lama sebagai contoh dijual sebagai PR133 performing rating. Maksudnya bahwa chip tersebut akan berunjuk kerja seperti sebuah Pentium P133, tetapi hanya berjumlah 100 MHz. Secara internal, chip tersebut masih harus dipasang pada motherboard seperti sebuah P133. K5 EMD juga ada yang PR166. Chip ini dimaksudkan juga untuk bersaing dengan P166 Intel. Bekerja hanya pada 116 MHz atau 1,75 dikali 66 MHz secara internal. Hal ini dikarenakan cache yang dioptimasi dan perkembangan baru lainnya. Bisa kita lihat ada gambar dari Pentium MMX atau P55C. Selanjutnya ada IDT Winchip. IDT merupakan perusahaan yang lebih kecil yang menghasilkan CPU seperti Pentium MMX dengan harga murah. Winchip C6 pertama IDT diperkenalkan pada Mei 1997. Lalu selanjutnya ada EMD K6. K6 EMD diluncurkan pada tanggal 2 April 1997. Chip ini berunjuk kerja sedikit lebih baik daripada Pentium MMX. Oleh karena itu termasuk dalam keluarga P6. Dilengkapi dengan 32 plus 32 KB charge L1 dan MMX. Berisi 8,8 juta transistor. K6 seperti halnya K5. Compatible dengan Pentium, maka dapat diletakkan di soket 7 pada motherboard Pentium umumnya, dan ini segera membuat Ki6 menjadi sangat terkenal. Lalu selanjutnya ada Cyrix 6x86MX atau MII. Cyrix mempunyai chip dengan unjuk kerja tinggi, berada di antaranya generasi ke-5 dan ke-6. Jenis pertama didudukan melawan si Pentium MMX dari Intel. Jenis berikutnya dapat dibandingkan dengan K6. Prosesor kelompok P6 yang powerful dari Cyrix diumumkan sebagai M2. Diperkenalkan pada tanggal 30 Mei 1997. Namanya menjadi 6x6 86MX. Kemudian diberi nama MII. Chip 6x86MX ini kompatibel dengan Pentium MMX dan dipasangkan pada motherboard soket 7 biasa. 6x86X mempunyai 64 KB cache L1 internal. Cyrix memanfaatkan teknologi yang tidak ditemukan di dalam Pentium MMX. 6x86MX secara khusus dibandingkan dengan CPU generasi ke-6 lainnya, atau Pentium II dan Pro dan juga Ki6, karena tidak bekerja berdasarkan kernel RISC-V. 686 menjalankan perintah CISC asli seperti Pentium MMX.
6x86MX memiliki masalah yang berhubungan dengan unit FPU. Masalah akan muncul ke memainkan generasi 3D. Selanjutnya ada AMD K6-2. Versi model 8 berikutnya karena mempunyai nama sendiri Compare. Prosesor ini pada 28 Mei 1998 dipasarkan sebagai K62 dan seperti versi model 7 K6 yang asli, dibuat dengan teknologi 025 mikron. Chip ini bekerja hanya dengan 2,2 voltage. Chip ini berhasil menjadi saingan Pentium 2 Intel K62 dibuat untuk bus front side bus system pada kecepatan 100 MHz dan motherboard Super 7. AMD membuat perusahaan lain VIA dan Aladdin. Member chipset baru untuk motherboard soket 7 tradisional. Setelah Intel tahun 1997 menghentikan platform tersebut. K62 juga diperbaiki dengan unjuk kerja MMX yang 2 kali lebih baik dibandingkan dengan K6 yang awal. K62 mempunyai plug-in 3D baru atau 3D Now. Terdiri dari 21 perintah baru yang dapat digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk memberikan unjuk kerja 3D yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada generasi ke-6 Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Origin. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni. Dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS/2. Fitur yang baru ialah bahwa Change L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan Change L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Jenisnya ada Pentium 2 Celeron A atau Mondesian. Selanjutnya ada Pentium 2 Celeron PPGA atau soket 370. Lalu ada juga Pentium 2 Xeon. Kita lanjut ke AMD K63. Pertama, AMD K63 merupakan model 9 dengan nama Sandy Sawtooth yang mungkin memiliki change 3 tingkat. Lalu sedikit perbaikan dibandingkan unit K62. Change L2 sebesar 258 KB satu chip. Rancangan change 3 tingkat. Bus front side 133 MHz baru dan kecepatan clock 400 MHz dengan 450 MHz. Dan juga ada Pentium 3 Katma. Maret 1999, Intel mengenalkan kumpulan MMX2 baru yang ditingkatkan untuk perintah grafis 70 buah. Perintah ini disebut Cat My New Instruction atau KNI atau perintah baru Katma atau SSA. Perintah ini ditunjukkan untuk meningkatkan unjuk kerja game 3D seperti teknologi 3D Now. AMD Katma memasukkan double procession, floating point, single instruction, multiple data atau floating point dengan ketelitian game satu perintah banyak data atau DPFS SIMD yang bekerja dalam 8 register atau 128 bit. KNI diperkenalkan pada Pentium 3 5000 MHz baru. Prosesor ini sangat mirip dengan Pentium 2 menggunakan slot 1 dan hanya berbeda pada fitur baru seperti pemakaian CATMAL dan SII. Prosesor ini dipasangkan pada motherboard dengan chipset BX dan slot 1. Prosesor ini mempunyai fitur yaitu nomor pengenal, register baru, dan 70 perintah baru. Perintah
Pentium 3 Xeon, nama Sandy Tanner, diperkenalkan pada tanggal 17 Maret 1999. Chip Xeon diperbarui dengan semua fitur baru dari Pentium 3. Untuk memanfaatkannya, Intel telah mengumumkan chipset Profession. Lalu dapat kita lihat pada generasi ke-7 ada prosesor AMD K7 Athlon. Lalu selanjutnya ada generasi ke-8 yaitu prosesor Intel Core Duo. Prosesor generasi ke-8 adalah Core Duo yang diluncurkan pada bulan Juli 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut diberi nama Intel Core Micro Architecture, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan NetBurst sejak tahun 2000. Penggunaan Core 2 ini menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Platinum yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Pada desain kali ini, Core 2 sangat berada dengan NetBurst. Pada NetBurst yang diaplikasikan dalam Platinum 4 dan Pentium D, Intel lebih mengedepankan clock speed yang sangat tinggi. Lalu sedangkan pada arsitektur CPU Core 2 yang baru, Intel lebih menekankan peringatan dan fitur-fitur dari CPU seperti cache size dan jumlah dari core yang ada dalam prosesor Core 2. Lalu selanjutnya pihak Intel mengklaim konsumsi daya dari arsitektur baru tersebut hanya memerlukan sangat sedikit daya jika dibandingkan dengan jajaran prosesor Pentium sebelumnya. Selanjutnya bisa kita lihat dari prosesor Core ini. Lalu selanjutnya ada AMD Athlon 64. Prosesor produksi perdana AMD untuk keluarga CPU ke-8 adalah Athlon 64 yang dirilis pada tanggal 23 September tahun 2003. Di saat bersamaan, AMD juga merilis Athlon 64FX. Fitur utama dari arsitektur K8 adalah mengimplementasi teknologi 64-bit atau AMD 64. Athlon 64 awalnya mengumumkan proses fabrikasi 130 mm. Pentium beralih meluncurkan proses fabrikasi 90 mm dan 60 mm. Dukungan prosesor yang digunakan Athlon 64 yaitu soket 754. Menggunakan interface memori 64-bit atau single channel dan frekuensi Hyper Transport 800 MHz. Soket 939 menggunakan interface memori 128-bit atau dual channel dan frekuensi Hyper Transport 1000 MHz soket IM2. Di mana untuk kali ini pertamanya mendukung penggunaan memori DDR2 dan SDRAM sehingga meningkatkan handle memori hingga 12,8 GB per second. Lalu prosesor pertama yang menggunakan arsitektur K8 adalah AMD Opteron, dirilis pada 22 April tahun 2003 dan merupakan prosesor kelas server atau workstation. AMD Opteron diproduksi dengan pilihan frekuensi 1400 MHz sampai dengan 3000 MHz menggunakan soket 939 dan soket 940. Lalu ada juga Pentium 4 Prescott, dan generasi yang terakhir yaitu generasi ke-9 ada Intel Core, lalu Intel Pentium Dual Core, lalu Intel Pentium 2 Core. Demikian itulah yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.